Halo, apa kabar? Pemirsa Kompas TV, mudah-mudahan Anda diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Saudara, berbagai program di sekolah menengah atas itu banyak, beragam. Apalagi sekarang sudah punya program P5 yang turunannya cukup banyak ternyata jika kita pelajari di sekolah menengah atas. Nah, ada yang menarik di SMA Negeri 14 Kota Bandung mempunyai program unggulan ketarunaan. Kayaknya ini baru deh dan belum ada di sekolah lain. Mereka belajar, terus kemudian ada latihan fisik juga yang dilakukan supaya memang terbentuk jiwa ketarunaannya. Kita akan berbincang tentang ketarunaan program unggulan SMA Negeri 14 Kota Bandung, dan di segmen ini kita akan berbincang dulu bersama dengan siswa yang mengikuti ketarunaan ini. Ada Keiko Sabrina Audria. Kita sapa terlebih dahulu. Keiko, apa kabar? Baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Semangat ya pagi ini ya? Iya, Luar pasti. biasa. Seragamnya sudah betul-betul kelihatan. Habis latihan? Kalau untuk hari ini belum, Belum ya? masih P5. Masih P5. Jadi P5 ini salah satu program memang dalam kurikulum pendidikan kita ya di SMA, setingkat SMA ini. Dan Keiko sebagai salah satu siswa yang mengikuti program ketarunaan atau program unggulan ketarunaan ini. Bisa dijelaskan nggak sih Keiko kenapa mau ikut program unggulan ketarunaan ini? Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya, kenapa mau, itu tuh kayak emang udah program unggulan di sekolah ini, kayak mau gak mau kita juga pasti harus ikut kegiatan ini. Terus di kegiatan ini juga banyak kayak manfaatnya buat kita semua, terutama kayak buat diri aku gitu. Kayak misalkan kita yang dilatih fisik, terus di situ kita juga kayak dilatih kedisiplinan juga. Jadi betul-betul kerasa gitu manfaatnya ya. Iya. Kalau dari fisiknya berat nggak sih? Kalau Kan kalau ngedenger ketarunaan tuh kayaknya Iya, berat. berat gitu ya. Berat nggak sih? Kalau itu tuh gimana fisik orang tersendirinya juga, terus betul. gimana cara orang menyikapi itu tuh, kayak misalkan kalau kita tetap negatif thinking, pasti bawaannya kayak males, berat gitu. Cuman kalau misalkan dari kitanya ngejalaninnya kayak enjoy, kayak ya udah, itu anggap aja kayak dengan kita latihan fisik kita dapat manfaatnya buat kesehatan diri sendiri juga. Kayak olahraga nggak sih? Iya, bisa juga. Apa dibilang aja kayak gitu. biasanya? Kalau itu biasanya lari dimuterin, karena SMA 14 tuh kan di komplek militer juga. Nah, jadi kadang kita tuh sering muterin komplek militer gitu. Capek nggak? Kan luas tuh. Iya, lumayan, tapi gak apa-apa sih. Di bawah santai aja Ya gitu dibawa ya. santai aja. Karena itu waktu larinya juga kayak dibawa enjoy gitu. Di timer nggak sama coachnya atau sama gurunya gitu? Nggak, cuman lebih ke berapa keliling buat muterin kompleknya Kuatnya gitu. berapa keliling gitu? Enggak, pokoknya nanti tuh kayak misalkan sama fasilitatornya tuh kayak ngelilingin 30 menit, terus atau enggak ngelilingin tiga keliling full komplek gitu. Jadi dikeliling-keliling aja, lari aja, biasanya juga Iya. dibawa happy, ngobrol-ngobrol juga ya Iya, di kadang-kadang ada jalannya sama juga. teman-teman gitu ya. Nah, kalau selain tadi ada fisiknya lari gitu, santai, keliling-keliling gitu. Kalau program di kelasnya apa? Program di kelas. Di kelasnya ada materi yang disampaikan nggak soal ketarunaan ini? Kalau buat di kelas tuh gak ada, cuman waktu yang pendidikan ke siswa yang waktu kita di itu Ciwidey, di situ tuh kita dapat materi juga. Oh, ada materinya. Ada. Apa materinya, pemberiannya? Itu tuh lebih ke kayak Kewawasan kebangsaan kah? Pancasila kah? Oh enggak, itu tuh kayak buat yang mau lebih ditekaninnya kayak mau lanjut ke kenegaraan gitu. Oh, jadi pemirsa Kompas TV, jadi setelah ketarunaan ini memang salah satu materinya adalah pembekalan bagi ikatan dinas lah, begitu ya sederhananya. Jadi ada beberapa memang yang diproyeksikan melanjutkan, banyak juga sih pas zaman saya juga mungkin ingin ke IPDN contoh, atau kemudian ke STAN, atau kemudian ke Akmil gitu. Nah, itu siswa diberikan edukasi itu ya, Iya. tentang bahwa Gambaran. di Indonesia tuh banyak sekolah yang memang melakukan ikatan dinas. Jadi diberikan wawasan itu. Ini luar biasa, nampaknya memang apalagi zaman saya belum ada, jadi nyari sendiri gitu. Nah, siswa ini mulai dibekali itu gitu ya. Tapi kalau dari sisi latihannya, kerasa nggak sih harus on time-nya, harus
datangnya harus tepat, terus kemudian bubarnya harus cepat atau harus tepat dan lain sebagainya. Kerasa nggak sih didikan disiplin itu? Iya, terutama karena di SMA 14 ini tuh kita tuh ada program kayak setiap pagi tuh ada apel pagi sebelum pembelajaran. Terus setelah pembelajaran tuh ada apel sore. Nah, itu tuh kayak di situ tuh kita tuh beneran kayak buat diajarin disiplin waktu banget. Terus ketika ada periwit, kita tuh misalkan dari yang lantai kelas atas itu tuh harus langsung cepet-cepet ke lapangan. Terus di lapangan tuh harus udah posisi baris dengan rapi gitu. Oh, jadi setiap pagi dan sore? Iya. Jadi itu mah kayak memang seperti di sekolah ikatan dinas memang begitu ya, dilakukannya pagi dan sore harus apel begitu ya. Selain itu, yang dilakukan dengan teman-teman ketika mengikuti program ini, apa yang didapat? Apakah lebih ada ketika itu ikatan atau kemudian seperti apa? Kalau misalkan dari lebih ke kayak ngedidik ke diri kitanya sendiri juga, lebih Semuanya ke attitude diri juga. Oke, jadi lebih semuanya kayak, lebih ke disiplin lah Iya, ya. disiplin. Disiplin waktu gitu ya. Pernah nggak terlambat gitu? Kalau dari aku sendiri tuh nggak pernah, karena emang rumah aku buat ke SMA 14 ini juga lumayan jauh. Jadi emang aku tuh harus bisa kasih space waktu, apalagi kalau misalkan hari Senin itu tuh pasti macet, berarti aku harus lebih datang awal biar aku gak dihukum. Oh, jadi ada konsekuensi. punishment-nya. Iya. Jadi kalau telat pasti dihukum gitu ya. Hukumannya apa? Kalau di sini tuh kayak kita HP-nya diambil, jadi selama pembelajaran tuh gak boleh, kecuali misalkan kita bakal ada ujian. Nah, kita harus ke ruang BK buat ambil HP kita. Setelah habis ujian baru dikembaliin lagi ke BK, gak bisa kita ambil. Bisa diambilnya tuh ketika kita mau pulang lagi. Oh, jadi seharian nggak pegang handphone? Iya. Wah, salam deh ya. Tapi ya ini sebetulnya pembelajaran kedisiplinan bagi memang siswa yang tidak bisa on time. Ini saya pikir sih positif ya. Iya. Karena memang ketika memang tidak bisa, tadi Keiko ternyata rumahnya jauh, gitu ya. Tapi kemudian dia bisa memanage dirinya supaya datang lebih cepat. Gimana caranya nih? Senin, karena biasanya macet gitu kota Bandung, terus kemudian dia datang lebih awal, bangun lebih pagi, berangkatnya lebih cepat gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi sebuah pelajaran hidup lah, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk nanti juga ketika memang selepas sekolah mereka sudah bisa memanage waktu. Kedisiplinan menjadi poin utama untuk program unggulan ini. Tapi terakhir Keiko, menjalaninya enjoy nggak sih? Enjoy banget karena karena itu juga buat pembekalan kita ke depannya, bukan cuman buat di SMA doang. Bener ya. Oke, terima kasih Keiko atas waktunya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang program unggulan ketarunaan di SMA Negeri 14 Kota Bandung, masih bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami membahas tentang program unggulan SMA Negeri 14 Kota Bandung, yaitu ketarunaan. Tadi luar biasa bersama dengan Keiko Sabrina Audria di segmen 1. Siswa yang mengikuti program ini terasa katanya manfaatnya soal kedisiplinan yang poin pentingnya yang didapatkan oleh Keiko. Nah, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan pembina dari ketarunaan ini. Beliau juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bersama dengan Pak Sahrial. Pak Sahrial, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Sahrial. Bicara tentang hari ini kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 14 Kota Bandung, yaitu tentang ketarunaan. Bisa dijelaskan nggak sih Pak latar belakang dibentuknya program ini hingga menjadi sebuah program unggulan? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikal bakal munculnya ketarunaan tuh akibat dari kejadian yang 2 tahun lost learning istilahnya saat pandemi itu. Betul, COVID ya? COVID. Di mana anak-anak mereka kelas 10 kelas 2
kelas 3 SMP masuk ke SMA tuh tanpa ada bekal apapun, dengan 2 tahun di rumah, maka dirasakan perilakunya tuh terlalu jauh menyimpang. Karena terbiasa mungkin kebebasan di rumah, Santai juga. santai, terutama dalam perilaku dan sikap sopan santun. Maka dari situ muncullah gagasan dari pimpinan bagaimana kita mengembalikan kondisi anak yang seperti saat ini, karena di dalam kondusivitas di pembelajaran tuh kayaknya anak lebih santai dan lebih banyak main, karena memang posisinya yang sudah 2 tahun mereka tidak kenal dengan temannya, hanya sekedar online. Nah, saat ketemu di situ muncul perilaku-perilaku yang memang kita perlukan satu pembinaan. Artinya waktu itu terasa betul gagapnya bagaimana siswa berperilaku tidak semestinya, begitu ya Pak? Betul. Terutama kan sudah 2 tahun COVID, mereka dikondisikan dengan zonasi yang tentu mereka teman-teman selingkungan rumah lah berkelompok dan masuk ke lingkungan sekolah, maka pergaulan tuh hampir tidak jauh beda dengan di rumahnya, lingkungan sendiri. Mending kalau lingkungannya baik. Betul. Kalau yang tidak baik juga tidak baik juga bagi lingkungan sekolah, begitu ya Pak ya. Nah, awal pembentukan ini berat nggak sih dilakukan oleh siswa yang memang sebelumnya punya habit yang beda, tapi kemudian diterapkan dengan sistem keturunan? Ya, yang namanya memulai sesuatu yang tidak biasa tentu banyak tantangannya. Tapi ya kami berkomitmen pertama bahwa untuk mewujudkan cita-cita seperti yang sekarang ketarunan ini, maka pertama-tama yang dilatih adalah guru-gurunya. Yaitu guru-gurunya dibentuk sebagai seorang guru yang akan membina seorang taruna. Maka dilatihlah selama kurang lebih 3 hari oleh suatu badan yang memang sudah Singkat juga ya? Sudah terbiasa. Ya kita kan sambil berjalan, seperti sekarang tahun ini akan dilaksanakan TOT lagi yang kedua kali untuk membiasakan, dan juga untuk guru-guru muda yang baru datang kan belum tahu tentang ketarunaan. Maka harus dibina dulu lah biar mereka sejalan nanti pas pelaksanaan di kelasnya. Nah, karena memang semua aktivitas itu terintegrasi dengan ketarunaan. Banyak yang diterapkan di setiap pembelajaran ataupun cara masuk ke kelasnya, selama di kelasnya seperti gimana, selama di lingkungan sekolah juga seperti gimana. Ya diusahakan pokoknya anak sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku taruna. Oke, baik. Program ini, program unggulan SMA Negeri 14 ini sejalan nggak sih dengan kurikulum atau kemudian yang kita kenal dengan P5 dari Kementerian Pendidikan? Baik. Pertama dibentuk kita tidak melihat P5 dulu ya Pak ya, karena memang kita baru melangkah kurikulum Merdeka itu baru angkatan kelas 10 sekarang. Jadi kita menerapkan setahun yang sebelumnya tentang ketarunaan. Setelah P5 masuk, ternyata P5 dengan ketarunaan itu banyak kesamaannya. Banyak kesamaan itu artinya apa yang mirip-mirip atau kemudian banyak kesamaan? Contoh kebinekaan. Contoh lagi tentang disiplinnya, tentang pokoknya sifatnya yang ditunjukkan oleh P5 itu benar-benar bisa diterapkan oleh ketarunaan tersebut. Jadi banyak yang dirasakan mungkin oleh guru-guru yang fasilitator yang membawahi kegiatan P5. Oke. Jadi memang ada kesamaan yang membuat program unggulan ini sejalan dengan kurikulum Merdeka, begitu ya. Betul. Nah, kalau dari respon dari siswanya sendiri, tentu ini kan tidak mudah. Hari ini sudah berjalan 2 tahun. Respon dari siswanya sendiri, tentu kan siswa tidak rata semua. Yang seperti Keiko tadi mungkin mereka happy dan kemudian bisa mendisiplinkan diri. Tapi kemudian kan siswa lain juga enggak. Bagaimana Bapak melihat itu? Baik, jadi sudah 2 angkatan ini, ada kelas 10 dan kelas 11. Kelas 11 adalah cikal bakal kita mulai melangkah. Di situ banyak terasa dan memang anak dari yang biasanya bebas sekarang dibentuk, mungkin banyak perlawanan seperti kita harus melaksanakan apel pagi dan apel sore. Apel pagi bagus pelaksanaan. Setiap kelas melaporkan kondisi kelas, kondisi siswa yang ada dilaporkan saat apel. Saat pulang mulai di situ terlihatnya bahwa
kita memerlukan ekstra mendisiplinkan anak tuh. Ada yang sudah pulang, sehingga pas laporan kepulangan tuh banyak yang berkurangnya karena anak yang ada yang sudah pulang duluan. Nah itu bagaimana mendisiplinkannya? Nah itu perjalanan waktu. Jadi anggaplah angkatan pertama tuh sebagai uji coba kita mulai melaksanakan. Ketika masuk ke angkatan yang kedua ini baru terasa. Mereka sudah tahu bahwa di SMA 14 sudah ada ketarunaan. Jadi pas mereka masuk ke SMA 14 itu sudah ada wacana bahwa di sini ketarunaan, menerapkan ketarunaan. Tapi sekali lagi ketarunaan di sini tidak militerisasi. Cuma membedakannya yaitu kalau seorang taruna itu hidup dengan penuh peraturan. Berusaha untuk mematuhi apa yang menjadi aturan main sebagai seorang taruna. Tidak ada kaitannya dengan militer lah. Kita hanya mengisi apa yang menjadi visi SMA Negeri 14, yaitu di situ tertulis adanya kata mendisiplinkan. Maka dari situ kita wujudkan disiplinnya. Mudah-mudahan dengan disiplin anak akan berkembang, apapun bisa dilaksanakan ketika anak sudah bisa berdisiplin. Sesuai dengan slogan atau tagline dari apa itu? Istilah jargonnya gitu. Jadi ketika siswa kita disampaikan taruna, mereka akan jawab tangguh. SMA 14 Bandung, disiplin, kuat, mandiri. Nah, jadi didulukan disiplinnya. Karena sudah disiplin, mudah-mudahan memiliki jiwa yang kuat dan akhirnya mereka akan mandiri dengan apa yang diharapkan oleh ketarunaan tersebut. Oke, baik. Artinya pendidikan mental sangat juga ditekankan di situ. Betul. Menjadi seorang personal atau kemudian insan yang tangguh begitu. Betul, insya Allah. Terakhir Pak Syahrial, apa harapan dari adanya program unggulan ini? Ya kami bercita-cita kenapa diadakan ketarunaan. Satu, ingin membentuk jiwa disiplin. Mudah-mudahan dari disiplin maka akan lahir komitmen-komitmen yang bisa membangun dirinya di masa yang akan datang. Betul. Kita hanya bisa membekali mereka aturan-aturan yang mudah-mudahan tidak menjadi beban mereka, tapi akan dirasakan setelah mereka keluar dari SMA Negeri 14 Bandung. Baik Pak Syahrial, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan kemudian diimpikan terwujud. Amin. Manusia hanya bisa berikhtiar, Betul. tapi kemudian semua sudah ditentukannya dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah pembelajaran atau keseluruhan program yang memang menjadikan siswa yang keluar dari SMA 14 menjadi lebih baik. Amin. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan narasumber yang lain. Terima kasih Pak Syahrial atas waktunya. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami membahas sebuah program unggulan yang cukup menarik di SMA Negeri 14 Kota Bandung, yaitu ketarunaan. Tadi sudah kita wawancara siswanya, terus kemudian kita wawancara juga pembinanya atau kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, di segmen terakhir ini kita berbincang bersama dengan, kalau bahasa Sundanya tuh pupukunya ya, yang di atasnya lagi, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Bandung, ada Ibu Evi Vironita SPD. Kita sapa terlebih dulu. Bu Evi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Bu? Selalu sehat. Selalu sehat. Insya Allah. Di tengah kesibukannya kita minta waktunya sebentar untuk berbincang Bu terkait dengan ketarunaan ini. Tadi sudah lumayan cukup menarik, ternyata siswa juga sangat antusias mengikuti. Bahkan tadi yang kita wawancara ada Keiko namanya, dia merasa challenge-nya luar biasa ketika memang harus disiplin, ada apel pagi dan apel sore katanya ya, dan membuat waktunya menjadi teratur bagi dia. Bagaimana mengukur waktu, mendisiplinkan, apalagi rumah dia jauh tapi kemudian bisa sampai sini tepat waktu dan kemudian kemacetan diukur oleh dia supaya tidak terlambat begitu ya. Ternyata memang luar biasa dibangun kedisiplinan dan mentalnya. Tapi kalau lihat secara komprehensif di mana di SMA Negeri 14 ini,
dari secara keseluruhan apa sebetulnya goal yang diharapkan dari keberadaan program unggulan ketarunaan SMA Negeri 14 Kota Bandung ini, Bu? Ya, ya alhamdulillah ya pada siang hari ini gitu ya Baik. saya bisa menjelaskan terkait dengan program ketarunaan yang ada di SMA Negeri 14 Bandung ini. Nah, awalnya itu memang berangkat dari visi SMA Negeri 14 Bandung ini bahwa diantaranya ada disiplin, Betul. ya. Dan juga di awal kita menerapkan program ini, yaitu dengan dilatar belakangi dari anak-anak yang selama 2 tahun sebelumnya di masa COVID, Oke. pandemi itu. Nah, kan anak-anak seolah-olah seperti tidak tidak terbina, tidak terbimbing gitu ya. Bahkan motivasi untuk belajar pun itu menurun, rendah. Oke. Nah, sehingga kita dengan berbagai macam kondisi dan juga kita kebetulan berada di sini di Pusenif ya di wilayah TNI, tapi tidak berarti dengan adanya kita di wilayah TNI pelaksanaan program ketarunaan itu mengarah ke militer, tidak. Oh enggak. Ya, Baik. tidak. Nah, jadi kita inginnya ke arah karakter, ya karakter siswa. Jadi karakter siswa, karakter yang mencerminkan karakter siswa Jawa Barat, gitulah siswa Jawa Barat. Nah, di antara karakter siswa di Jawa Barat ini, ya kalau seperti tanggung jawab, jujur, berani, gitu ya. Nah, itu tentunya kan sudah melekat ya. Itu Dan yang akan dibangun begitu ya. iya, gitu. Nah, kita kan berangkat dari pokoknya anak itu harus disiplin. Nah, tentunya sebelum ke anak, kan kita dulu orang dewasa yang ada di sini. Nah, betul itu. Iya, orang dewasa yang ada di sini. Jadi dari guru, tenaga tendiknya di sini gitu ya, yang mendukung semua aktivitas di sini. Nah, itu semua harus bisa menerapkan program ini. Jadi artinya program ini itu adalah program yang terintegrasi gitu. Jadi bukan ada pembelajaran khusus tentang ketarunaan. Oh, jadi beda, bukan ekskul begitu ya. Bukan. Baik. Ini adalah suatu sistem gitu ya. Sistem di mana sistem ini ada dalam setiap aktivitas. Jadi mulai aktivitas misalnya anak mulai masuk dari pintu gerbang itu harus seperti apa, bagaimana. Kemudian anak masuk di lingkungan sekolah harus bagaimana gitu. Jadi jangan diartikan itu sebagai militer gitu ya, kemiliteran. Tapi ini ingin menanamkan kedisiplinan untuk anak bisa menyadari bahwa dia itu butuh disiplin, Baik. ya, butuh disiplin untuk dia bisa belajar dan bahwa dia itu butuh untuk belajar gitu. Jadi itu yang ingin saya tanamkan ke anak-anak. Jadi sebelum ke anak-anak tadi kan dengan GTK dulu gitu ya. Jadi guru dan tenaga pendidikan semua kita dibekali. Dan ini kita bekerja sama dengan SMK 2 Subang. Sebagai ya trainer kita lah gitu ya, trainer kita. Nah, kita juga setiap tahun itu pasti diupdate gitu. Ada pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan. Jadi gitu. di-upgrade juga ya gurunya. Iya, Jadi selalu. bukan hanya siswanya saja Iya, bukan hanya yang siswa. memang menerapkan program unggulan ketarunaan ini, tapi kemudian gurunya juga Iya. akan juga melakukan itu. Iya, tentu. Berat gak Bu untuk supaya gurunya juga mengikuti program ini, supaya memang kan pasti selaras juga, gurunya juga pasti harus mengikuti juga program ini. Bagaimana ada apel pagi, apel sore, mereka juga harus tahu dan Iya. kemudian juga harus tahu bagaimana nih langkah-langkahnya, mulai kemudian tadi kata Ibu datang, terus kemudian bagaimana perilaku dan sebagainya. Berat nggak sih guru juga harus mengikuti semua? Ya, tentunya berat juga ya di Berat juga ya? awal-awal Oke, berat ya, baik. itu pasti berat ya. Nah, tapi dengan dasar komitmen kita ya sebagai pegawai negeri gitu ya, sebagai seorang ASN, komitmen kita, integritas kita gitu ya kepada sekolah, kepada satuan pendidikan gitu.
Nah, dengan program-program yang ditawarkan kita kepada orang tua, dan alhamdulillah orang tua juga mendukung. Nah, itu dia. Gitu. Orang tua Jadi juga ketika mendukung. memang berkumpul orang tua siswa dalam forum-forum tertentu, mereka juga support ya. Support, Pak. Jadi kita sampaikan dan ya kita tawarkan, mereka mensupport, Pak. Jadi lanjutkan. Ada nggak yang lanjutkan. keberatan gitu, Bu? Yang keberatan ya kalau 1-2 pasti ada lah. Ada aja ya? Ada lah gitu. Memangnya SMA 14 itu dengan menerapkan ketarunaan gitu ya, mau jadi apa? Apakah memang ini nanti khususnya kesananya ke kedinasan atau apa gitu ya? Nah, ini tentunya tidak semata-mata ke sekolah kedinasan Ya, ya, gitu. baik. Jadi tadi kita dengan disiplin ya, dengan disiplin ingin anak-anak itu menyadari bahwa mereka harus disiplin untuk belajar. Baik. Gitu. Nah, dengan program unggulan ini, linear nggak sih dengan prestasi siswa? Kalau saya lihat tadi depan ada baligo besar bagaimana siswa yang sudah masuk perguruan tinggi negeri yang melalui jalur nilai dan sebagainya. Linearkah dengan prestasi ketika ada program unggulan ini? Yang saya lihat ada beberapa perubahan gitu ya. Ada beberapa perubahan dari siswa yang ada di sini. Nah, kalau kelas 12 sekarang yang lulus itu memang istilahnya itu tidak diawali dari kelas 12 yang sekarang gitu ya. Oh, okay, nah, baik. tapi kita ini baru berjalan 2 tahun dari ya. kelas 11 yang sekarang. Nah, meskipun dari anak kelas 11 yang sekarang itu kita terapkan ketarunaan, tapi kelas 12 juga itu mengikuti gitu. Mengikuti. Akhirnya terbawa begitu ya Iya, suasananya. terbawa suasana. Suasananya di sekolahnya menjadi disiplin. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi memang anak-anak kita masuknya kan jam 6.30. Nah, awalnya itu banyak sekali anak yang kesiangan. Keteteran ya. Iya, kesiangan Oke. sampai di pintu gerbang itu berjejal. Nah, tapi setelah kita menerapkan hal itu berkurang. Ngikutin ya? Karena Bapak Ibu gurunya juga datang lebih awal. Jam 6 itu ya rata-rata Harus sudah sudah ada di di sini. sini. Oke, Iya. baik. Jam 6.30 itu jadi sudah tank kegiatan Jadi dimulai. artinya program ini secara komprehensif mengajarkan baik itu tenaga pengajaran dan siswanya juga semua. Jadi semua warga sekolah harus mengikuti program ini ya. Iya. Secara tidak langsung gitu. Iya, karena ini terintegrasi kepada setiap kegiatan ya, setiap aktivitas di sini aja gitu. Jadi mulainya sudah pasti jam segitu ya. Iya. Oke, baik. Jam segitu gitu. Terakhir Bu, harapan untuk siswa yang sudah melaksanakan ketarunaan ke depan akan seperti apa? Ya, harapannya untuk siswa ya yang sekarang ini terutama yang kelas 11 dan kelas 10 itu nanti akan menjadi contoh lah gitu ya. Contoh untuk siswa nanti yang akan kita terima berikutnya, dan itu menjadi menjadi ciri khas dari SMA Negeri 14 Bandung. Baik. Itu memang ya menjadi mimpi SMA 14 Bandung itu seperti itu gitu ya. Seperti itu. Jadi dikenal dengan sekolah ketarunaannya, tapi ketarunaannya itu bukan berarti yang tadi ya. Ketarunaan militer, tapi dari karakter ya, dari perilaku itu. Baik, artinya memang karakter buildingnya akan dibangun, Iya. kedisiplinan dibangun, dan kemudian goalnya juga ya akan banyak impactnya dari situ. Iya. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan itu bisa juga berimpact bagus bagi seluruh lingkungan sekolah gitu ya. Iya. Sesuai tagline-nya. Ya, 14 Bandung tangguh. Oke, luar biasa. Jadi Perwira teladan itu tag kita. Itu gitu. tagnya. Perwira Oke. teladan gitu. Karena Mudah-mudahan harus jadi itu contoh. menjadi sebuah tagline atau kemudian slogan yang memang bisa meresap ke semua Ya, terima tarunaan yang memang ada di SMA Negeri 14 Bandung. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.